Halo Pak, gimana kabarnya? Baik. Baik, oke. Nih Kak Ulfa mau rename dulu ya, sudah. Nah, hari ini kita ketemu lagi ya Alfa ya. Kita mau belajar Python lagi. Oke, sebelumnya nih Kak Ulfa mau share screen dulu. Nah, jadi kemarin kita sudah bahas tentang looping. Nah, hari ini kita mau belajar tentang nest conditional operator ya. Dan juga melanjutkan materi berikutnya itu tentang masih nest conditional ya. Dan juga nest control contracts nih. Ada kaitannya ya untuk materi hari ini. Nah, sebelumnya sepertinya kemarin Hafa sudah mengerjakan sedikit ya. Nah, nanti kita lanjutkan kerjaannya punya Hafah ya, latihannya ya. Nih, yang next conditional statement English ya. Kalau saya lihat di sini, progresnya Hafah sudah lumayan ya. Nanti kita lanjut lagi. Nah, ini dia. Nah, ini ya. Nanti kita lanjutkan dulu ya, Hafah ya. Oke, sebelum itu Kak Ulfa mau bahas dulu materinya. Ini dia, next conditional operator. Nah, ini adalah sebuah konstruksi ya, bersarang ya, yang digunakan untuk penulisan pada Python supaya penulisannya jauh lebih ringkas. Nah, itu intinya ya. Jadi sebuah kondisi, nah kalau Hafah ingat ya, pada sebuah Python, pemrograman Python itu contohnya kemarin ada kondisi-kondisi tertentu ya. Kita bisa gunakan if else, kemudian kita bisa menggunakan looping ya. Lalu Hafah juga bisa menggunakan next conditional ya supaya penulisannya jauh lebih ringkas. Nah, kalau kita perhatikan contohnya seperti ini ya. Elsa mau slideshow dulu supaya terlihat lebih jelas. Oke, nah ini dia Halfah ya. Jadi ada if di sini, dia mengandung sebuah kondisi ya, kategori-kategori khusus nih. Jika kategorinya dairy product, maka dia masuknya eco farm ya. Kemudian kategori dairy product lagi. Nah, ini kalau kita perhatikan dia ada yang sama ya, memiliki kesamaan. Ada yang kategorinya dairy product dan juga kategori bread. Nah, ada yang roti ya. Jadi kita bisa bagi menjadi dua langsung supaya penulisannya jauh lebih ringkas ya, supaya lebih optimal. Nah, ini dia. Oke, jadi untuk penulisannya nanti bisa lebih optimal seperti ini apa ya. Kita ubah menjadi seperti ini. Ada if else. Nah, if else itu digunakan ketika ada dua kondisi ya. Jadi kondisi satu, jika with sama dengan from. Kondisi dua, ya, selain itu. Nah, itu. Jadi kalau dia tidak ada farm, maka dia akan mencetak my village. Kemudian untuk kategori bread, ya, jika with sama dengan whole grain, maka dia akan mencetak Uncle Nick's Bakery rekomendasinya. Namun selain itu, dia akan mencetak Bread Factory. Nah, itu dia. Ini adalah contoh penulisannya supaya penulisan tiap kategori ya jauh lebih ringkas. Oke, lanjut lagi. Nah, ini dia. Oke, logical type masih ingat ya, alpha ya? Greater than, less than, equal, not equal, less than or equal, greater than or equal. Nah, ini yang sering digunakan oleh alpha nantinya. Oke, kita lanjut. Kemarin ini masih ingat alpha? Masih ya? Nah, kalau satu, apakah sama dengan dua? Tidak ya. Satu tidak sama dengan dua ya, alpha ya. Maka nilainya false atau salah. Kemudian, apakah A sama dengan 5? Nah, ini kemarin tidak juga ya. Nah, jadi kita bisa lihat ya, di sini ada nilai false dan true. Itu mengembalikan nilai dari sebuah pernyataan. Oke, karena sudah kita lanjut lagi berikutnya. Ini ada operator, ini ada review-review ya, sedikit review materi sebelum-sebelumnya. Operator AND dan OR ini juga sudah hafal bahas kemarin ya, and dan juga or. Ketika and itu keduanya true, maka nilainya true.
Namun jika salah satu false, maka dia juga false. Itu kalau N. Kalau OR, dia kebalikannya. Salah satu benar, dia akan bernilai benar. Nah, itu ya, kalau yang OR. Oke, contohnya adalah seperti ini. Yes sama dengan yes, itu kan nilainya betul ya. Yes itu betul sama dengan yes, berarti true. Nah, and ada operator and di sini, 3 lebih dari 2 itu juga betul. Maka true and true hasilnya true. Nah, nanti kalau true and false hasilnya false nih yang kedua. Kemudian kalau true or false maka hasilnya true. Nah, bedanya itu ya. Kalau and keduanya harus true untuk bernilai benar. Kalau or salah satu benar dia sudah benar. Oke, lanjut lagi. Ini hanya sedikit review saja supaya hal-hal lebih memahami ya. Oke, berikutnya ini ada sebuah kondisi. Nah, kita gunakan if else. Untuk kondisi ya, expression kita isi dengan if. If expression is true, maka execute action one. Else itu untuk selain yang expression satu. Nah, kita gunakan indentasi. Satu indentasi itu sama dengan 4 spasi ya. Oke, lanjut lagi berikutnya. Ini ada next conditional statement. Oke, kita lihat dulu contoh soalnya. Contoh-contoh soalnya. Create an algorithm for printing recommendation for fruit and vegetable. For those who want seedless fruit, print pineapples. For others, print apples. For those who want seasonal vegetable, print broccoli. For others, print potatoes. Nah, ini dia. Jadi nanti kita akan membuat sebuah rekomendasi, ya. Nah, ini adalah sebuah flowchart. Jadi gambar seperti ini merupakan sebuah flowchart yang berisi algoritma, ya, dari kode program yang akan kita susun. Jadi nanti temanya ya, ada sebuah kategori. Apakah pertanyaannya nih, kategorinya fruit atau vegetable? Nah, kalau kan masuknya kategori fruit, maka akan muncul pertanyaan lagi. Apakah we should settlers? Nah, jika iya, maka dia akan merekomendasikan pineapple ya, nanas. Namun kalau tidak, dia akan muncul rekomendasinya di aplikasinya adalah apple. Nah, itu dia. Kemudian kalau ternyata customernya memilih buah, bukan buah, sayur ya, vegetables, maka dia akan muncul pertanyaan, which seasonal? Nah, apakah seasonal? Kalau iya, maka dia akan muncul rekomendasi brokoli. Namun jika tidak, maka akan muncul rekomendasi potatoes. Nah, ini dia ya, buah musiman. Berikutnya, nah ini dia akan terus berlanjut untuk pertanyaannya. Jadi kita bisa buat sebuah ya pengoptimalan rekomendasinya menjadi seperti ini. Nah, ini ya. If else-nya kita bagi menjadi seperti ini. If else, if yang pertama, kemudian if else yang kedua. Nah, ini. Jadi ada dua susunan if else. Nah, if else yang kedua kita masukkan pada if yang pertama. Lalu ada indentasinya. Nah, ini untuk nesting design. Oke. Lalu ini untuk contoh soalnya, ya kita lihat latihannya. Write a program that offer ready to eat dish for meal. If the customer enters breakfast, then recommend porridge. For other meal, if the customer want to eat a hearty meal, recommend pilaf. In other case, recommend a cutlet with a mashed potatoes. Nah, jadi nanti untuk outputnya seperti pada kotak ya, meal, kemudian kita inputkan dinner misalnya. Kemudian wish-nya hearty meal, lalu dia akan merekomendasikan pilaf. Nah, ini contoh kode programnya kita bisa buat seperti ini apa? Mail itu merupakan sebuah variabel ya. Kemudian kita gunakan fungsi input dan juga kita masukkan stringnya. Lalu mail ya, kita buat menjadi karakternya huruf kecil semua. Maka kita gunakan fungsi lower. Lalu di sini ada sebuah kondisi, maka kita gunakan if else. If meal sama dengan breakfast, maka print porridge. Else, maka dia akan print akan muncul
sebuah pertanyaan ya, input wish. Nah, kita masukkan fungsi lower di sini karena akan membuat karakternya menjadi huruf kecil semuanya. Kalau kita gunakan if else ya, if wish sama dengan hearty meal, maka dia akan merekomendasikan pilaf. Namun jika tidak, maka dia akan merekomendasikan cutlet with mashed potatoes. Nah, itu dia contohnya. Sampai sini, apakah ada yang mau ditanyakan dulu apa? Mau ditanyakan? Tidak Boleh. ada, tidak ada. Gimana apa? Belum ada. Belum ada. Oke. Kita lanjut dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ya, Alfah ya. Sip. Lanjut lagi berikutnya. Dan Oke. Nah, ini dia. Ini conclusionnya. Kita bisa lanjut. Oke. Nah, ini. Ternyata kita bisa lanjut ke soalnya ya. Sekarang Alfa bisa dibuka. Hari ini kita menuju ke modul 2 lesson 2 dulu Alfa ya. Nah, modul 2 lesson kedua. Yang judulnya Next Conditional Statement. Modul 2 lesson 2. Nah, nanti baru kita lanjut ke modul 2 lesson kelima ya. Nah, kita kerjakan dulu. Oke. Nggak usah stop share dulu ya. Nah, biar Alfa kelihatan share screen-nya. Tunggu sebentar. Modul 2 lesson kedua. Iya, betul. Nah, ini nomor 3 dulu. Kita kerjakan dulu. Nah, ini sepertinya Alfa sudah mencoba ya. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Mark the true statement about conditional operator. Nah, menurut Alfa, jawaban manakah saja yang benar tentang conditional operator? Oke, kita coba kerjakan dulu. Conditional operator. Nah, boleh dipilih ya, kemudian dicentang dan diklik insert. Oke, masih salah. Kita coba cek kembali ya. Santai. Jadi di sini clue-nya ya, yang benar ada 3. Betul ya, apa jawabnya 3 nih. Jadi yang benar itu ini. The idea of nest construction can be applied to the conditional operator. Nah, itu betul ya. Jadi sebuah nest contraction itu bisa diaplikasikan pada sebuah conditional operator. Oke, itu yang pertama ya. Kemudian yang benar ada lagi nih. A nest conditional operator can be used to optimize complex conditional checks. Nah, itu. Jadi, sebuah nest conditional operator bisa digunakan untuk mengoptimasi sebuah conditional check yang kompleks. Nah, itu benar. Satu lagi yang benar adalah when programming a nest conditional operator, the previously studied rule for conditional contraction are used. Nah, itu juga benar ya. Ketika kita membuat kode program nest conditional operator, nah, previously studied rule. Nah, sebelumnya kita juga belajar tentang aturan sebuah conditional contraction itu digunakan. Oke. Jadi yang salah adalah to program a nest. Nah, itu salah ya. Nah, jadi ini benar. Nah, yang salah yang nomor 1. Oke, ini salah ya. Nah, itu dia jawabannya. Oke, kita klik answer untuk melanjutkan. Nice. Berikutnya, kita klik next untuk melanjutkan. Kita klik continue. Kita lanjutkan lagi. Oke, ini untuk latihan coding ya. Nice. Oke, good. Nah, ini ada beberapa kondisi. Jika mealnya sama dengan breakfast, ya, dan operator N di sini, with sama dengan like, maka dia akan mencetak porridge. Nah, rekomendasinya adalah bubur, ya, porridge. Kemudian, jika mealnya sama dengan breakfast dan with-nya tidak sama dengan like, maka dia akan muncul rekomendasi scramble egg. Oke.
untuk rekomendasi yang kedua. Nah, jadi di sini ada tiga kondisi. Nice, apa? Lanjut lagi berikutnya. Nice. Scramble eggs. Oke, good. Berikutnya ya, rekomendasi yang ketiga nih, kondisinya. Kalau mealnya sama dengan breakfast, nih, maka dia akan muncul rekomendasi pizza. Oke, nice. Apa? Lanjut lagi untuk melanjutkan, bisa klik continue ya. Nomor tiga, ini juga latihan coding lagi. If meal sama dengan breakfast ya. Oke, nice. If with sama dengan like, good. Lanjut lagi. Oke, bring porridge. Oke, good. Berikutnya, else, nice. Oke, green scramble egg. Nice. Apa? Oke, scramble egg. Kemudian, else, nice. Else, green pizza. Oke, lanjut lagi berikutnya. Nice. Wah, 99 nih. Nah, sekarang di sini nomor 4 ya, ada perintahnya. Fix the bug in the program. Nah, kalau yang ketemu kayak gini, gimana apa caranya? Kita coba running dulu ya. Nah, dia udah ada tanda X itu silang di baris kedua ya. Di baris kedua kita cek. Nah, itu kurang apa-apa. Menurut Hafa kurang apa? Kurang tanda apa ya? Titik dua ya. Dia kurang tanda titik dua setelah yes. Nah, itu dia. Jadi tidak perlu dikasih tanda kurung, tapi langsung titik dua tadi. Nah, tanda kurungnya boleh di delete. Oke, nice. Oke, nah seperti itu. Lalu, apalagi apa yang perlu diperbaiki? Kita cek kembali. Nah, di baris keempat, wah ternyata dia juga masih perlu diperbaiki ya. Harusnya apa? If kategori, nah ini sama dengannya harusnya double ya. Karena dia merupakan sebuah logical expression. If kategori double sama dengan, ya harusnya double sama dengan switch. Oke, nah itu dia. Lalu, Else. nah else. Lebih. Kurang tanda Ya. titik dua, ya. Tuh, oke. Kemudian, nah kalau hafal perhatikan ya, nah di sini kan tadi ada if else. Ada dua if else ya. If else yang pertama adalah ini ya. If else yang kedua adalah yang kau usah lingkarin. Nah, jadi seharusnya else ini sejajar dengan if. Nah, itu dia. Baris ke-8 dia maju. Nah,
Karena dia merupakan if else yang pertama. Jadi harus sejajar dengan if-nya. Lalu printnya juga maju satu indentasi di baris ke-9. Nah, itu dia ya yang perlu kita perbaiki. Oke. Nah, ini dia kurang indentasinya yang juga. Nah, kurang tanda apa itu? Titik dua ya. Kurang tanda titik dua. Dan juga indentasi baris ke-9. Nih, coba Hafah cek kembali. Apakah sudah benar posisi printnya di situ? Atau masih salah? Nah, posisi print di baris ke-9 ya. Coba Hafah cek dulu. Seharusnya dia ada di mana ya? Ah, betul. Ini. Ya, betul banget. Nah, jadi ada di situ ya. Nice. Kita coba masukkan inputnya, misalnya yes atau no. Ya. Yes, boleh. Lalu kategorinya apakah switch? Nice. Oke, lanjut lagi nomor berikutnya, nomor 5 ya. Di sini perintahnya adalah fix debug juga. Oke. Nah, nomor 5 ini Kenapa ini? di baris kedua. Nah, menurut Hafah, Bagus. Hafah coba cek dulu. Baris kedua apa? Di situ ada tanda sama dengan. Apakah sudah benar seperti itu? Nah, itu dia. Oke, lalu Aduh, kenapa ini? Kok begini terus dia? iya, dia untuk menutup bisa, dibuka, ditutup bisa gitu, Pak ya, biar simple. Posisi if else-nya. Oke, nice. Satu indentasi Hmm, sama dengan 4 spasi. Oke, nice. Oke, kita sudah. masukkan Apa? Yes. kategori Strength from the Garden section. Oke, masuk price-nya kita inputkan. Hmm. Oh, ternyata masih kurang ya. Di baris keempat kita perhatikan di sini. Oh, harus ada integer. Nah, coba. Iya, betul. Harus ada integer ya. Ditaruh di mana integer? Iya. Wah, di sini ya. Di baris ketiga. Integer, kemudian kurung buka input ya. Nah, integernya ditaruh situ. INT, kurung buka. Oke, nice. Oke, Hafah boleh cek kembali. Maximum price. Nah, ini apa ini keterangannya? Name IMAX price tidak terdefinisi di baris keempat. Nah, dia kelebihan I ya tadi ya. I-nya boleh dihapus. Oke. Nah, itu di running lagi. Nice, apa? Maximum price. Oke, good job. Write the program, apa? Outputnya nanti akan seperti. Oh, Nah, ya. Alfa bisa masukkan. Outputnya nanti ada beberapa kondisi ya di sini. Nah, jadi Hafah bisa buat sebuah variabel ya. Di sini ada variabel answer. Kemudian Hafah bisa tambahkan fungsi apa? Input ya. Ya, betul. Kemudian stringnya boleh dituliskan. Oke, nice Hafah. Do you want to explore our top sellers? Pertanyaannya adalah itu. keluar. Top sellers, betul ya. Diapit dengan tanda kutip. Nice. Top sellers. Sellers. Tanda tanya, jangan lupa. Nice. Oke, good. Berikutnya, nah di sini ada sebuah kondisi ya. Kalau Hafah perhatikan sebelah kanan ya.
Ini, nah ini ada sebuah kondisi. If else, nah kita akan gunakan if else lagi nih, apa ya? Karena ada sebuah kondisi. Jika jawabannya yes, maka dia masuk kategori mana? Nah itu nanti apa bisa tambahkan. Coba Pak Alsa tulisin dulu contohnya ya. Hmm. Alfa bisa lihat di layar. Nah ini dia clue-nya. Benar. Pak Alsa tulis ulang ya. Ya, terlalu mojok. Nah, oke, sudah. Jadi ada if else ya. Ada if else-nya dua kali. If else yang kedua kita masukkan di dalam kategori yang pertama. Kategori jawaban yes. If the answer ya, if answer sama dengan yes, maka dia akan ada dua rekomendasi. Kalau jawabannya food, maka dia akan muncul tulisan milk, 1 liter, raisin cookies, dan peaches. Nah, itu rekomendasinya. Nah, selain itu, maka dia akan muncul rekomendasi laundry, deterjen, shoe brush. Oke, Hafal boleh tulis dulu kode programnya. Raisin, cookies, dan kemudian peaches. Oke. Huruf kapital, huruf kecilnya, pastikan sudah betul hafal ya. Hafal bisa cek kembali. Nah, nanti disamakan seperti yang ada di sebelah kanan. Nih, contohnya milk, one, raisin, cookies, peaches. Nah, ini dia. Hafal bisa langsung lihat di rekomendasi di sebelah kanan ini ya. Nanti scroll ke bawah. Ini nanti bisa dikopas dari sini. Nah, biar Hafah bisa lebih ya gampang pengerjaannya. Nah, itu. Oke. Next. Nah, seperti itu apa? Yang atas tadi juga bisa sama ya. Karena huruf kapital, spasi, huruf kecil itu sangat sensitif. Nah, apa bisa kopas juga yang atas ya, bisa dicek lagi, disamakan. M-nya huruf kapital atau huruf kecil. Nah, itu dia. Icing cookies, nice. Lalu Terus, else lagi. Posisi else-nya di mana? Apa? Nih, sebenarnya ya, ini ada posisi yang kurang tepat nih. Di baris kedua, if-nya ini ditaruh di pojok di sini ya. Dia sejajar dengan answer. Nah, itu ya. Jadi posisi if yang pertama ada di situ. Jadi else-nya juga di situ. Oke. Else titik. Setelah else pasti ada tanda titik dua. Jangan lupa tanda titik dua untuk memisahkan dengan baris berikutnya. habis cuci dulu. Titik dua bisa diklik save. Oke, good.
Lalu fungsi print untuk mencetak. Coba hafal perhatikan lagi. Ya, printnya huruf kecil ya. Karena dia adalah sebuah fungsi. Oke, setelah itu, let us know if you change your mind. Nah, itu boleh di copy, lalu dimasukkan di dalam tanda kurung tersebut. Nice, oke, good job. Nah, ini dia. Dia masih kurang apa di baris kedua, apa? Nih, kurang apa ya? Coba Hafah cek dulu. Selalu diakhiri dengan tanda titik dua, ya, if di baris pertama. Oke, kemudian hmm, if answer sama dengan yes. Nah, ini tidak ada if lagi di sini, ya. Baris ketiga if-nya boleh dihapus. Kemudian posisinya kategori dia ada di mana? Nah, harusnya tidak di situ. Kita cek lagi, Alfa. Nah, coba kategorinya ini ya, di delete dulu spasinya. Nah, dia kelebihan dua spasi itu sepertinya dari posisi awal. Oke, nah itu. Lalu print posisinya ya, apakah sudah benar di situ? Answer kategori sama dengan oke. Sebentar, kita cek dulu. If answer sama dengan yes, kategori oh ini. Alfa sepertinya terlewat baris yang kategori sama dengan input itu ya, Alfa ya. Jadi nanti ada if kategori dan juga kategori sama dengan. Coba Alfa cek dulu. Yang kategori sama dengan itu adalah input kategori of interest. Nah, itu dia masih kurang itu ya. Lalu yang ini boleh ditambahkan if nih. Jadi sebelum ini ada satu kode program baris berikutnya. Oke, coba apa cek kembali. If kategori food. Coba Kak Osa perbesar ya. Kayaknya kurang besar ya. Bentar. Posisinya ini dia ukurannya kurang besar. Gimana ya besarnya ya? Oh, ini teks. Hmm, Coba Kak Osa tulis di chat Zoom ya. Hafah lihat. Nah, ini dia. Tapi Jadi ada if answer, kemudian if kategori ya. Ada kategori sama dengan input, kemudian baru yang if kategori. Oke. If answer sama dengan yes, kemudian kategori sama dengan input, sama dengannya satu kali saja. Hmm, oke, apa boleh perbaiki dulu ya kode programnya. Oke. Kategori sama input kategori of interest. Oke, nice. Nah, footnya boleh dihapus. Lalu berikutnya, if kategori. Nah, itu nah, diklik. itu tuh ada di mana? If kategorinya ditaruh di baris keempat. Nah, dari sini
Hafah, klik enter. Dari sini klik enter. Dari sini. Bukan, atasnya. Yang ini ya. Nah, diklik enter. Enter, sudah. Nah, di sini. If kategori, if kategori sama dengan, double sama dengan food ya. Ketik food. Foodnya merupakan string. Oke. Lalu jangan lupa diakhiri dengan tanda titik dua. Oke. Setelah itu kita print ya. Printnya posisinya belum tepat nih, Hafah ya. Seharusnya dia tidak di sini. Nah, posisi indentasinya. Oke. Print itu satu indentasi ke belakang ya. Nah, itu kelebihan dua. Boleh di delete. Nah, lalu else-nya dia kelebihan satu spasi ini sepertinya ya. Oke. Lalu, oke, kita coba running kode programnya dulu apa. Oke, sudah bisa. Kita masukkan yes. Lalu berikutnya kategori of interest-nya, misalnya household goods. Oke, goods. Enter. Oke, oke, kita coba centang. Yes, enter. Kemudian, nice. Oh, Nah, ini kayak kelebihan ya. oh iya. Coba Hafa. Coba lagi. Coba kita masukkan ya. Oh, masih belum bisa. Kita coba cek lagi ya, Alfa ya. Di sini sepertinya ini Alfa. Peach ini ada spasi di sini ya. Sebelum peach ada spasinya. Kemudian apa lagi? Menurut Alfa, apa lagi? Yes, input kategori of interest sudah benar ya. Lalu if kategori double sama dengan food, print milk 1 liter, raisin, cookies sudah benar. Which is, okay, lalu else, print, laundry, detergent, shoe brush, okay, lalu let us know if you change your mind. Kayaknya udah bener nih Alfa, coba kita masukkan ulang ya. Kita masukkan ulang, masih belum bisa? Oh, Oke, kita cek kembali. Cook. Oh ini, raisin cookies harusnya double O ya, cookies. Nah itu, awal upas saja. Double O harusnya, bukan double K. K-nya satu ya. Cookies. Nah, itu dia. nah, Kurang O satu aja ya tadi ya. Lanjut lagi. terus. Program. Ini perintahnya, tulis kode programnya. Jadi di sini untuk solusinya apa bisa tambahkan ya variabel terlebih dahulu ya. Kemudian kita gunakan fungsi integer dan fungsi input untuk memasukkan datanya sesuai dengan string yang ada di situ ya. Price of product one, kemudian price of product two, dan juga price of product three. Kemudian kita bisa gunakan if. Nah, ini. Oke, apa boleh coba dulu?
price of product one. Oke, yaitu, nah ini apa? Kakak tuliskan dulu ya. Contoh soalnya ya. Contoh jawabannya ya. Ini dia. Jadi di sini ada price one, price two, dan juga price three. Itu untuk variabel yang menyimpan data dari pertanyaan price of product one, price of product two, dan juga price of product three. Nah, jadi kita simpan dalam variabel-variabel tersebut. Oke, lalu apa bisa tambahkan lagi? Di situ ada if ya. Kita gunakan if. Nah, ini kepotong ya. Harusnya ada price one nih. Terus, Oke, nah udah. Ya, price one, hmm, two, three. Oke, good, Hafah. Berikutnya, search for the highest price. Nah, itu merupakan keterangannya, keterangan tambahannya. Nah, ada beberapa kondisi di sini ya. If price kurang dari atau sama dengan price two, maka price one sama dengan price two. Oke, maka price one sama dengan price two. Price one ya. Oke, lalu if lagi. Nah, ini tanda titik duanya cukup pada if ya. Apa ingat-ingat, tanda titik dua ya cukup pada if yang pertama ya dan kedua gitu. Nah, itu dia. Oke, good. Lalu if yang berikutnya di sini if price satu kurang dari sama dengan ya. Oke, price three. Nah, ini sebuah logical expression yang tadi sudah pernah kita pelajari ya. Kita pakai di sini, Hafa. Price one, kemudian, oke, good. Lalu yang terakhir, ada fungsi print. Nah, ini dia akan mencetak. Tulisannya adalah seperti ini. Promotion total for three item. Nah, itu ya. Print, promotion, total for three item. Nice. Total for three items. Oke, coba Hafaz cek lagi. Nah, jadi di sini dimasukkan tiga input ya. Price of product one, product two, dan juga product three. Nah, dia udah bisa muncul, tapi belum bisa hijau ya. Karena apa? Kita coba lihat dulu. Nah, ini Halva. Di sini baris ke-6 ya. Ini kurang
Ya, apa nih? Price one, harusnya price one ya, baris ke-6. Oke, lalu apa lagi? Baris ke-9 nih, Alfa. Harusnya 2100 tidak perlu dimasukkan, karena itu nanti adalah hasil totalnya. Nah, itu dia. Oke, lalu itu adalah price one. Nah, ini belum dimasukkan nih. Jadi 2100 itu nanti dimunculkan dari price one. Nah, price one merupakan variable ya. Jadi tidak perlu diapit dengan tanda kutip. Price one merupakan variable. Tidak perlu diapit dengan tanda kutip. Coba ini, perhatikan perkataan kausa. Price one merupakan sebuah Hmm. variable. Nah, seperti itu. Oke, nice. Maksudnya apa? Pressure apa itu? Satu itu. Ini price one. Ini Hmm. tadi kepotong, jadi kausa tulis di samping sini ya. Nice. Sekarang kita coba centang kode programnya ya. Oke, kita masukkan price product one 2 3. Oke, satu lagi kita masukkan. Nice. Apakah sudah bisa? Wah, ternyata belum bisa, Hafa. Coba Hafa cek kembali di baris ke-9. Apakah ada yang typo? Sepertinya ada ya. Nah, ini. Promotion, promotion ya. Di sini promotion. Oke. Nah, itu harusnya huruf O ya. Kalau sudah, kita cek lagi. Nah, apakah sudah betul? Sudah ya. Kita centang lagi. Kita masukkan angkanya. Nice. Good job, Hafa. Masih belum. Terus Kenapa ya? Padahal udah betul nih. Oke, kita cek lagi. Price. Oh, ini dia kurang tanda titik dua setelah items ya. Nah, kurang titik dua di sini di dalam petik. Dia masuknya di stringnya. Oke, itu sepertinya itu saja ya. Nah, ini butuh ketelitian nih, Abah ya. Karena kurang satu tanda saja, dia belum bisa lanjut ke soal berikutnya. Nah, dia sudah betul. Oke. Nah, sekarang Halfa ya, sebelum itu kau usahakan ini, tunjukkan presentasi lagi ya. Kau usah share screen lagi. Nah, ini dia. Nanti kita next berikutnya kita akan bahas tentang fungsi ya. Next lesson kita bahas tentang fungsi. Nah, sebelum fungsi nanti kita akan bahas juga. Kemarin ini sudah dibahas tentang looping. Nah, ini materinya adalah Nest Control Contracts. Nah, ini nanti kita bahas di materi berikutnya aja. Oke, ini karena ini hanya latihan-latihan soal ya. Sampel solutionnya nanti kita akan bahas di soal-soal berikutnya ya. Ini kita bahas dikit deh. Coba Alfa buka dulu modul kedua, lesson kelima ya. Nggak usah stop share lagi. Modul 2 lesson kelima. Oke. Nah, ini Hafah bisa. keluar aja ya. Ya, betul. Kembali dulu. Nah, modul 2 lesson Ini mana? nomor 9. Kita buka di nomor 9. Nah, ini dia. Nice. Kita next. Nah, jadi di sini ini ada perintah fix the bug in the program. Jadi kode programnya masih error. Nah, Hafah diminta untuk memperbaiki supaya outputnya bisa seperti itu ya. Oke, Alfa sudah running. Kemudian di baris kelima dia masih error nih Alfa. Nah, maka Alfa bisa cek kembali. Di baris kelima dia kurang apa ini? Apakah indentasi? Apakah kode program?
Coba apa? Menurut apa nih kurangnya? Baris kelima. Baris Ini. kelima ya. Ada question, itu sudah benar ya. Baris kelima itu yang print. While question, nah ini dia. Ternyata di baris ketiga, kalau kita perhatikan ya, dia kan sama dengan ya, sama dengan off. Sedangkan kalau kita perhatikan di sebelah kanan pada output, ketika kita masukkan off, nah dia akan berhenti programnya. Nah seharusnya di sini harusnya tidak sama dengan ya. Nih, jadi harusnya tanda seru kemudian sama dengan. Nah itu untuk tidak sama dengan pada Python. Tanda seru ada di angka satu. Nah, itu tidak sama dengan off. Nice. Lalu, if question tidak sama dengan, nah ini udah benar. Baris keempat udah betul. Lanjut lagi. Berikutnya ini print, ya. Nah, print the query. Nah, harusnya dia posisinya tidak di sini. Coba kita perbaiki indentasinya dulu, apa ya. Print seharusnya Oh, ada di, nah ini dia. Cara mengeceknya, ya. ini. Nah, di klik backspace dulu apa? Backspace lagi, sekali lagi. Nah, kemudian sekarang klik enter. Klik enter. Nah, ini ya. Posisinya harusnya di sini. Sekarang udah betul. Kemudian question ini harusnya posisinya sejajar dengan if. Nah, dia mundur ya. Mundur satu indentasi. Oke. Nice. Oke. Nah, berikutnya goodbye ya. Nah, ini udah bener nih. Jadi dia indentasinya ya, yang masih keliru tadi. Oke, coba langsung dimasukkan off gitu. Maka dia akan langsung berhenti ya pada program. Goodbye. Nah, Bisa. saya belum bisa. Oke, kita cek kembali. Dia masih kurang apa di sini? Oke. If question tidak sama dengan off, oke. Kemudian print the query has been sent. Lalu question sama dengan, nah ini dia, baris keenam, di sini output nih Alfa. Pada Python tidak ada fungsi output ya, adanya fungsi apa? Input. Nah, itu tidak ada fungsi output, adanya fungsi input. Nah, dia typo tuh. Oke, itu aja sih ya. Langsung diklik off ya. Nice. Nah, Oke. Nah, itu ya menjebak ya pertanyaannya ya. Input tadi itu. Nice. Berikutnya ini read the program. Pada programnya di situ outputnya nanti seperti yang ada di sebelah kanan itu apa ya. Nah, di sebelah kiri sudah ada variable question yang berisi fungsi input dan juga string as a question stop to end. Nah, jadi kalau dimasukkan stop dia akan berhenti. Jadi kita bisa gunakan looping while ya. While loop kode programnya nanti akan seperti ini. Gak usah kirim di chat Zoom aja ya. Nah, apa bisa lihat? When question tidak sama dengan stop, maka ini ada beberapa kondisi berikutnya. Jadi kita bisa gunakan nih. Kalau kondisinya tidak sama dengan dua ya, lebih dari dua, maka kita gunakan elif nih. Jadi if, elif, elif, else. Nah, karena banyak sekali kondisinya di sini ya. Kalau dua kondisi, Hava cukup menggunakan if else. Namun, jika lebih dari dua, Hava bisa gunakan if, elif, elif, else. While question tidak sama dengan stop, kemudian if question sama dengan what is your name, maka dia akan mencetak my name is Chris, nah, Christina. Alfa bisa kupas dari sini ya, yang ada di
sebelah kanan. Ini ya. What is your name? Kemudian, my name is Christina. Nah, ini kalau pas dari sini bisa ya, yang nggak usah garis bawahi. Do you want to have hobbies? Nah, ini boleh. Ya. Nah, supaya sama persis seperti yang diminta pada pertanyaannya. Oke. What is your name? Ini W-nya huruf kapital. Nah, itu dia. Oke. Lalu, lanjut lagi berikutnya. Print, my name is Christina. Kita gunakan fungsi print, kemudian, nah itu boleh di-cover seperti itu ya. Supaya meminimalisir typo ya. Meminimalisir typo. Seperti yang diminta pada output. Nice. Kemudian kita update dengan tanda kutip. Ya, good job, Hafa. Lanjut lagi. Kondisi berikutnya ya. Kita gunakan elif. Elif sejajar dengan if. Nah, ini elif sejajar dengan if. Nah, berarti indentasinya cukup satu kali dari depan ya. Oke. Elif question sama dengan, nah ini Hova bisa kopas lagi dari do you want to have nih ya pertanyaannya. Nah, Hmm. oke. Diapit dengan tanda kutip. Elif, kemudian, oke. Boleh di-delete dulu apa? Dia masih kurang nih ya. Nah, dia masih kurang. Elif question di sini masih kurang. Nih, Elif question. Do you have any hobbies? Nah, itu belum dipaste di sini. Ini ada, do you have any hobbies di sini ya, Alfa ya? Nah, itu belum muncul pertanyaannya. Do you have any hobbies? Ini boleh dipaste tadi sepertinya ada copy. Oke, boleh diketik juga boleh ya. Do you have any hobbies? Oke, nice. Kemudian print, I like drawing. Dalam tanda petik. Ya, oke, nice. I like drawing. A-nya ya. I. I-nya huruf kapital. I-nya. Oke, nice. Oke. Lanjut lagi. Elif berikutnya dibuat sejajar dengan elif. Nah, ini elif sejajar dengan elif. Nah, dia maju. Elif, question. Oke. Elif, question. Nah, ini cukup sampai nomor 2 dulu ya, Alfa ya. Nanti kita lanjut next berikutnya. Tip Elif, kemudian question, ya. Elif, question, double sama dengan kekurang question ya, Alfa ya. Setelah Elif, dikasih question. Oke, print, ask me something.
Oke, nice. Lalu kurang apa ini? Tanda titik. Else, oke, titik dua. Boleh Hafah tambahkan. Oke, else. Print, ya, oke, nice Hafah. Print, unfortunately, I don't understand you. Nah, karena merupakan sebuah tipe data string, pasti diapit dengan tanda kutip. I don't understand you. Oke, nice. Nah, itu diapit juga dengan tanda kutip. Kemudian, lanjut lagi. Question sejajar dengan else. Oke, nice. Question sama dengan ya, input itu digunakan untuk memasukkan data. Nah, pertanyaannya adalah ask a question, stop, and. Ask a question, stop, and merupakan tipe data string. Pasti kita apit dengan tanda kutip. Oke, oke, sudah Alfa? Coba Alfa cek kembali. Kira-kira apakah ada yang terlewat atau sudah cukup? Nah, boleh dicek, dicentang ya, di running kode programnya kalau sudah. Nah, itu dia. Apa tuh apa? Di sini dia masih kurang ya. Elif sama dengan question, oke. Elif question. Nah, ini di sini kurang question ya. Elif question sama dengan Elif spasi question ya. Question, nice, oke. Lalu apa lagi ya? Kita cek lagi. Oke, do you have any hobbies? Itu ada tanda tanya di sini. Nah, itu dia. Kemudian, I don't. Di sini ada tanda petik. Dan. Masih ingat, Hafa? Kalau ada tanda petik di tengah, berarti tanda petik yang luar kita gunakan double petik. Nah, itu dia ya. Double petik nulisnya ya. Pakai yang satunya. Nah, yang itu. Oke, taruh di depan dan belakang ya. Diapit. Oke, satu lagi. Taruh di depan. Nice. Oke, sudah. Kita coba running lagi. Oh, di sini ternyata. Elif question sama dengan do you have any hobbies? Print I like if Elif question. Ah, dia kurang tanda apa ini, Hafa? Titik dua ya. Lalu setelah itu, oke, nice. Nah, Nah, oke, Hafa tambahkan. tulis apa? Ditulis ini, stop gitu. Langsung stop aja.
Oke, nice, Hafa. Kita cukupkan dulu ya sampai nomor 2. Gimana, Hafa? Capek ya? Habis ini istirahat ya, Hafa ya. Udah makan malam belum, Hafa? Belum? Apa udah? Ya, Udah. Oke, Hafa. Besok sekolah kan, berangkat pagi ya. Nanti istirahat, jangan begadang. Oke? Siap. Nah, kita ketemu lagi di hari Senin ya, Hafa ya. Gimana hari ini tadi, menurut Hafa? ya itu Oke? hmm, agak seru sih, tapi agak boring juga. Agak boring. Kenapa tuh boring? Terlalu susah. Karena terlalu susah. Oke. Berarti besok coba kita ulik-ulik lagi ya. Yang hafal menurut hafal masih susah yang mana nanti boleh ditanyain ya. Hafal boleh cari tahu lagi di luar kelas ya. Boleh tanya ke Miss juga. Oke, Alfa. Terima kasih banyak ya, Alfa ya. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh disampaikan. Sampai jumpa, Alfa. Bye-bye. Thank you. Dah.